dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal dunia kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa mengingatkan, nikmat ini titipan dari Allah, maka karena ini titipan pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu mari kita menyusun laporan pertanggungjawaban yang terbaik, sehingga pada saatnya nanti kita pulang dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya insya Allah. Kita sangat berharap di suasana yang memang tidak mudah. Hari Ahad malam Senin itu butuh perjuangan untuk ngaji karena banyak kegiatan. Maka kalau jenengan masih bisa ditakdir oleh Allah ngaji, insya Allah ini adalah kebaikan yang luar biasa. Di saat mungkin sebagian saudara kita masih berlibur dengan keluarganya, insya Allah. Tadi diingatkan oleh Imam, Quran surat Al-Baqarah 197. Sebenarnya kalau jenengan perhatikan betul, sebenarnya 2 rakaat yang pertama sudah cukup untuk membuat kita banyak merenung. Kata Allah, Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, dan seterusnya. Masya Allah, kalau dengan perhatikan, ini peringatan buat orang-orang yang berhaji, sebenarnya juga peringatan buat kita semua. Haji itu ditentukan waktunya, kemudian nggak boleh rofat, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidan. Rofat itu kalimat kotor, Bapak Ibu. Bahkan rayuan di sana itu nggak boleh, bahkan dengan istrinya pun harus hati-hati. Kemudian jidal, apalagi bertengkar, itu sangat-sangat tidak dibolehkan. Kemudian dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka takwa itu, Bapak Ibu semuanya, adalah kita berakhlak baik kepada Allah. Dan nanti belajar di kitab Hadis Arba'in nomor 27, kita akan membahas tentang albir wal ism. Tentang albir itu kebaikan, ism itu dosa. Bir itu adalah akhlak mulia kepada sesama manusia, sedang takwa adalah akhlak mulia seorang hamba kepada Rabbnya. Maksudnya apa? Indikatornya 2. Yang pertama, indikatornya adalah dia longgar dadanya menerima seluruh perintah dan larangan. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Kita kadang-kadang menerima perintah dan larangan nggak sesuai dengan hati kita. Iya nggak Bapak Ibu? Malam suruh bangun, sholat malam, punya uang banyak, suruh sedekah, suruh menahan diri dari hal yang tidak perlu, itu kan tidak bersesuai dengan hati kita. Maka berakhlak kepada Allah, husnul khuluq kepada Allah, artinya kita longgar dadanya menerima setiap perintah dan larangan. Masya Allah, ini pembahasan yang sangat menakjubkan. Insya Allah nanti dibahas di hari Sabtu, insya Allah bab tentang ini. Semoga jenengan bisa juga hadir di Sabtu pagi pas jadwal saya. Insya Allah kita akan bahas tentang seputar tazkiyatun nufus, di antaranya adalah hal-hal seperti itu. Kemudian tadi di akhir ayat dikatakan bahwa bahkan setelah jenengan wukuf di Arafah pun perintahnya istighfar, Bapak Ibu. Kalau jenengan tadi dengarkan, akhir ayat yang dibaca Mas Nadif tadi di rakaat pertama adalah setelah jenengan selesai wukuf di Arafah, perintahnya apa? Istighfar, Bapak Ibu. Bayangkan, habis melakukan ibadah yang sangat besar. Kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah. Makanya orang sakit seperti apapun tetap harus mengikuti rukun wukuf di Arafah. Orang sakit pun tetap dibawa pakai ambulan, diletakkan di Arafah karena nggak boleh ditinggal. Makanya dikatakan al-hajju Arafah. Intisarinya haji itu di Arafah. Rukun yang lain banyak, tetapi rukun yang paling utama adalah di Arafah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Ibadah itu banyak, tapi yang menjadi intisari doa adalah ibadah. Di saat kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, kita mengakui ketidakmampuan kita, meminta kepada yang maha mampu, itu namanya berdoa. Dan itulah hamba. Dikatakan ad-du'a
mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Kemudian sengaja tidak sengaja di rakaat kedua sama. Ketika kita mendengarkan dengan seksama di rakaat kedua, kita harusnya sudah ngeper tuh Quran surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ingatlah ketika telah datang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ketika banyak orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Apa perintah Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bayangkan, Rasulullah sepanjang hidupnya ujian, perjuangan luar biasa. Kita tahulah sejarahnya kayak mana. Setelah sukses, dakwah sukses, begitu banyak orang masuk Islam, kata Allah, akhirlah hidup dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kita Rasulullah suruh mengucapkan subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Inilah surat yang menjadi tanda dekatnya kematian Rasulullah SAW. Tidak berselang lama setelah turun surat ini, maka Rasulullah menemui ajalnya. Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya tentang idza jaa nasrullahi wal fath, beliau mengabarkan tentang hal ini dan para sahabat pun menangis karenanya. Jadi persoalan istighfar ini persoalan besar Bapak Ibu. Kita berharap mudah-mudahan diistiqomahkan, salah satu upayanya dengan istighfar. Jadi kalau seorang nabi yang seluruh hidupnya kebaikan saja ditutupnya dengan istighfar, apalagi kita lebih berkebutuhan. Sejak turun surat ini, maka Rasulullah di dalam rukuk dan sujudnya lebih banyak membaca subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sejak itu banyak itu. Sebelumnya kan banyak subhana rabbiyal a'la. Tapi sejak turun surat An-Nasr, maka beliau lebih banyak dengan kalimat yang mengandung subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Seperti doa penutup kafaratul majlis. Mirip kan itu. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari setiap sholat yang kita lalui, Bapak Ibu semuanya. Jika saja kita termasuk orang-orang yang memperhatikan, maka sholat kita berkualitas, maghrib kita menjadi tercatat maghrib yang khusyuk, dan kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Kata Rasulullah, orang sama-sama berdiri di belakang imam, di shaf 1, di shaf 2, shaf 3, shaf 4, shaf 5, masing-masingnya mendapatkan nilai sesuai dengan kekhusyukannya. Ada yang 10, 9, ada yang 1 nilainya, bergantung kepada kekhusyukannya. Mudah-mudahan jenengan yang duduk seperti ini semua orang-orang yang dibuat khusyuk oleh Allah, sehingga nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kitab kita di kitab Thaharah. Hari ini kita membahas masalah tentang macam-macam air, insya Allah. Kemarin terakhir kita membahas tentang mas'alatul ula, masail yang pertama di bab Thaharah, yaitu tentang jenis Thaharah. Kita sudah bahas kemarin jenis Thaharah ada 2, masih ingat, yaitu yang maknawi dan hissi. Maknawi artinya dia abstrak, yaitu terkait dengan kesucian hati, yang bisa disimpulkan hati yang tidak ada syiriknya. Nah, kan dikatakan di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-28, surah ke-9, surah yang nggak pakai bismillah, surah At-Taubah. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun. Najis maksudnya najis dari sisi keyakinannya, bukan najis dari sisi fisiknya. Oleh karena itu orang Islam masih dibolehkan menikahi ahli kitab, menunjukkan bahwa yang najis hanya keyakinan hatinya. Maka siapapun yang membawa keyakinan yang najis itu, maka dia nggak bisa masuk surga, Bapak Ibu semuanya. Nah, maka di bagian najis maknawi ini menjadi sangat penting diperhatikan. Ini sub pembahasan namanya kitab akidah, tentang agar kita menjaga keislaman kita sampai kita meninggal. Ada kitab judulnya Nawaqid al-Islam, Nawaqidul Islam, pembatal keislaman seseorang. Jumlahnya 10, Bapak Ibu. Jadi orang Islam itu bisa batal Islamnya jika Allah melakukan 10 hal.
Salah satunya menghina sunnah. Menghina sunnah itu termasuk bisa membatalkan keislaman seorang. Orang tahu jilbab wajib, Allah caranya sopo jilbab wajib, caranya sopo endi dalile endi. Itu bisa batal keislamannya Bapak Ibu. Mengolok-olok sunnah itu bisa batal keislamannya. Itu disebut dalam kitab Al-Nawaqid Al-Islam, Nawaqidul Islam. Sebenarnya lebih dari 10 tapi para ulama mengumpulkan menjadi 10. Nah, ini termasuk najis maknawi. Jika seseorang melakukan 10 hal itu, berarti dia telah melakukan najis maknawi yang berpotensi membuat dia tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menakutkan sekali. Hari Selasa itu saya ceramah di tempatnya Pak Rintok di Depkyu Pak, di depan Taman Makan Pahlawan. Setelah selesai itu, Pak Rintok itu masih ada Pak Rintok. Ada seorang yang datang ke saya menyampaikan, Ustaz, saya mau konsultasi sedikit tentang apa Bu? Saya tadi mendengarkan jenengan membacakan Quran surah An-Nisa 48 kok saya kepikiran gitu. An-Nisa 48 menyebutkan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah itu enggak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Beliau mengatakan, anak saya Ustaz sudah percobaan bunuh diri 2 kali. Subhanallah. Kenapa Bu? Ikut main investasi saham, saya sebut namanya forex, sehingga dia jatuh di dalam hutang 400 juta. Punya anak 1, istrinya gugat cerai. Saya nggak mau lagi sama kamu Mas, udah punya utang 400 juta. Nah, ini istri kalau nggak solehah tuh begitu lagi susah malah digugat cerai. Mumet lagi kedai lagi susah, bojone membesarkan hati. Ibu-ibu kalau suaminya lagi sedih jangan dipojokkan. Ini malah digugat cerai, subhanallah. Maka dia pun sudah mencoba percobaan bunuh diri 2 kali. Kemudian akhirnya ini di Kalimantan, orang ini mas-mas dijemput oleh ibunya ke Jogja. Sekarang hidup di Jogja. Misle nek memang Arab digugat cerai, gugatlah cerai. Sing penting wis selamat dhisik. Ibu tak jual rumah demi untuk melunasi hutang. Bapak Ibu semuanya, apa yang saya ceritakan kaitannya dengan ini, dengan najis maknawi? Beliau ini dalam kondisi susah, tiba-tiba kepikir untuk datang ke orang tidak pinter. Orang pinter, orang tidak pinter. Dukun itu orang pinter, bukan pinter. Orang bukan kota datang orang pinter, orang nggak pinter. Pinter ngapain jadi dukun? Tapi orang kalap, orang susah tuh bisa melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Dia datang ke kiai, sebenarnya dukun itu. Kemudian dia bilang, saya dibawain kotak hitam Ustaz, ada jampi-jampi warna-warni, ada beras, ada gula, ya mau masak ada garam, disarati harus begini dan begini. Saya bilang, jika jenengan meninggal dengan keyakinan seperti itu, maka jenengan meninggal dengan najis maknawi yang jenengan akan di neraka jahanam selama-lamanya, enggak bisa keluar. Untung orangnya tanya, dia bilang langsung saya buang Ustaz. Terus WA ke saya, Ustaz saya dibantu untuk doanya, apa saja yang harus saya ucapkan. Masya Allah Pak Ibu. Tuh, orang itu bisa keliru di masa tua ya. Coba, itu udah mau meninggal ibunya, udah pensiun. Coba, kan udah di ujung masa, bisa keganggu seperti itu Bapak Ibu. Makanya persoalan najis maknawi ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Jadi belajar tentang najis ini bukan hanya persoalan najis hisi Bapak Ibu, bukan hanya persoalan sesuatu yang menempel di badan, hadas. Ini kalau itu insya Allah relatif mudah. Nanti saya terangkan sebentar juga insya Allah selesai itu. Tapi jauh lebih penting adalah hal yang seperti ini. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72, Innahu sesungguhnya may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Subhanallah. Barang siapa yang di dalam dirinya ada najis maknawi yaitu kemusyrikan, maka diharamkan bagi dia surga. Subhanallah. Saya sebutkan ayat-ayat yang lain, Quran surah An-Nisa 48 yang barusan saya bacakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Saya ulang-ulang biar masuk ke relung hati yang paling dalam. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa selain syirik. Mohon maaf Bapak Ibu. Laki-laki berzina sama perempuan, mati di atas perempuan yang dizinai, itu masih bisa diampuni Bapak Ibu. Masih di bawah kehendak Allah. Dia meninggal buruk sekali kan, meninggal di atas perempuan dizinai. Ada kan dulu beritanya kayak gitu. Subhanallah. Tapi dia masih bisa diampuni, masih bisa. Orang meninggal dengan membunuh 100 nyawa masih bisa diampuni Bapak Ibu. Tapi kalau meninggal dengan membawa syirik enggak diampuni. Dia akan kekal di neraka jahanam. Makanya najis maknawi ini menjadi hal yang sangat
perlu diperhatikan. Kemudian di akhir Quran surah An-Nisa 48 dikatakan wa may yusyrik billahi, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah faqad iftara itsman 'azima, sungguhnya ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Maka di dalam kitab Al-Kabair, ada kitab judulnya Al-Kabair, ada 100 plus minus dosa-dosa. Ini nomor 1 adalah dosa kesyirikan. Baru setelah itu adalah uququl walidain, berbuat buruk sama orang tua. Ini meletakkan pada nomor 2 dosa besar itu. Setelah syirik adalah uququl walidain. Maka kita orang tua hati-hati, jangan sampai membuat anak kita durhaka sama kita. Jangan dipancing-pancing maksudnya. Kadang-kadang orang tua juga mancing-mancing anaknya ben durhaka. Dengan marah-marah akhirnya anaknya jadi durhaka. Subhanallah. Kemudian di dalam Quran surah An-Nisa 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang berbuat syirik maka sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar, yang sangat jauh. Di dalam Quran surah Al-An'am 88, ini karena ngulang saya cepat ya. Al-An'am 88, walau asraku lahabita anhum makanu ya'mal. Barang siapa yang berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah maka lenyaplah semua amal dia. Bayangin Bapak Ibu, jadi dengan hidup 60 tahun berbuat baik, sholat, sedekah, macam-macam, di ujung waktu tinggal sebulan umurnya jadi dengan syirik hilang kabeh itu, seluruh amalannya hilang semua. Subhanallah, betapa dahsyatnya dosa syirik. Quran surah Al-An'am ayat ke-88. Kemudian juga beberapa ayat yang lain, misalnya di Quran surah Az-Zumar 65. Ini dulu ketika saya belajar di pondok ini, mempelajari ayat ini itu diulang-ulang Bapak Ibu, karena ini bagian yang paling penting. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini peringatan kepada Nabi Bapak Ibu. Dikatakan seandainya mereka berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Itu Al-An'am 88, maaf. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi ini peringatan khusus untuk Nabi. Bayangkan, nabi-nabi saja diperingatkan. Seandainya Nabi berbuat syirik hilang kabeh, tentu saja Nabi enggak mungkin berbuat syirik. Tapi Allah ingin menegaskan betapa syirik itu mengerikan sekali. Jadi najis maknawi itu hal yang sangat mengerikan Bapak Ibu semuanya. Maka kita harus membersihkan diri dari hal yang demikian. Jadi masih banyak ayat yang lain, nanti ditambahkan di beberapa pelajaran sambil jalan insya Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke najis atau toharoh hissi, tentang yang hissi. Kalau tadi yang maknawi, sekarang yang hissi, yaitu kesucian fisik, sesuatu yang berwujud dan konkret, lawan dari abstrak. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya menakjubkan sekali. Jadi keterangan perkataannya sebenarnya mengandung makna-makna yang diturunkan sangat banyak. Tapi secara ringkas adalah sesuatu yang sifatnya berwujud, walaupun nanti ketika kita bicara hadas itu sebenarnya juga makna ya Bapak Ibu. Kentut kan bukan ketok nih, tapi statusnya berhadas. Makanya di sini dikatakan hissi, yaitu kesucian fisik. Di sini disebutkan ada dua, yaitu suci dari najis dan suci dari hadas. Jadi kan nggak bisa sholat kalau masih membawa salah satu di antara kedua ini, yaitu tidak suci dari najis, tidak suci dari hadas. Bapak Ibu semuanya, suci dengan bersih itu berbeda nih. Suci dengan bersih itu berbeda. Jadi kan bisa jadi mungkin kena belet, tahu belet nggak? Apa? Yang dari sawah lendut itu loh. Itu najis nggak? Enggak nih, bergantung. Tapi secara umum enggak. Dalam kondisi seperti itu, jenengan sholat mungkin nggak sah, kotor loh nih. Jadi ini saya ingin menerangkan jenengan tentang perbedaan antara suci dan bersih. Memang bersih itu identik dengan kesucian, tapi bersih itu bukan suci Bapak Ibu. Suci itu syarat untuk ibadah, adapun bersih tidak Bapak Ibu. Karena syarat sahnya ibadah yaitu suci dari najis dan suci dari hadas.
Nah, maka kita harus tahu tentang subbab ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang masuk ke bab alat untuk bersuci. Ini sebenarnya singkat banget nih. Nanti kita harus berdalam sambil jalan tentang hisi. Alat untuk bersuci, medianya adalah apa? Air dan tanah. Soid dalam bahasa syariat. Soid itu debu atau tanah. Jadi media asalnya adalah air. Artinya sepanjang masih ada air, jenengan tidak boleh melakukan bersuci dengan selain air. Sepanjang masih ada air, ujuk-ujuk tayamum tanpa sebut itu nggak boleh, Bapak Ibu. Nggih. Aku adem banget muni tangi gah wudu tayamum boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh karena masih ada air. Jadi alat bersuci asalnya itu air, sehingga sepanjang masih bisa bertemu dengan air, maka jenengan tidak dibolehkan tayamum. Saya dipahami nggih? Jadi tidak boleh menggunakan media badal itu pengganti. Makanya sering mendengar badal haji atau badal umroh. Badal itu pengganti. Jenengan nggak boleh pakai media badal pengganti sepanjang masih ada yang asalnya ada, yaitu air. Nah sekarang lihat macam-macam air ada dua. Kalau di pondok harus begini Bapak Ibu. Kadang-kadang saya dulu juga bertanya, iki nggak betul sinau koyo ngene iki wong Bayu ya koyo ngono keh. Kare mandur nang kan rampung. Tetapi karena kita belajar, kita harus tahu asal-muasalnya. Mbok jenengan menemukan sebuah keadaan, misalnya jenengan seneng naik gunung, kok ternyata air dikit. Terus saya sikapnya harus bagaimana nih? Isi ono banyu untuk tayamum apa ora? Nah, ini keputusannya dari ilmu-ilmu kayak gini ya Pak Ibu. Karena dalam kondisi apapun jenengan tetap wajib sholat. Nggih. Tetap wajib sholat Bapak Ibu. Bahkan orang sudah dalam kondisi sakit berat itu tetap wajib sholat. Ya apalagi cuma naik gunung. Jangan untuk alasan gitu. Aku lebih dulan-dulan merokok, orang sholat, sukmune sholat enek wis lagi santai, enggak boleh Bapak Ibu. Nggih. Maka kita harus tahu tentang ilmu-ilmu seperti ini. Macam-macam air ada dua Bapak Ibu, nggih. Yaitu air mutlak. Nggih. Al-ma'ul mutlak. Inilah air yang dibolehkan untuk bersuci. Yang kedua, zat cair atau mutlakul ma. Oh dibalik-balik ini. Dibalik-balik ini dalam bahasa itu dibalik itu sudah beda makna. Sudah beda makna. Ini banyak nih di bahasa Arab itu yang hanya beda satu harokat aja sudah berubah makna. Maka dalam ilmu tajwid itu penting pelajari panjang pendek. Illa kecuali, ila ke beda nggak? Jangan salah moco. Illa menjadi ila udah jauh banget artinya. Apalagi salah mat panjang pendek. Makanya bagi yang tahu kadang-kadang kalau imamnya keliru mat, itu yang di belakang kalau yang tahu tuh bingung. Ini harus bagaimana? Makanya aturannya memang jadi imam itu teliti betul harus. Karena tanggung jawabnya sangat-sangat besar. Masya Allah. Jadi air ada dua, air mutlak atau mutlakul ma dan zat cair atau al-ma'ul mutlak itu artinya air mutlak, sedangkan zat cair adalah mutlakul ma. Saya terangkan sedikit-sedikit supaya dengan paham. Ya. Apakah semua zat cair itu air? Tidak nih. Apakah semua air itu zat cair? Iya. Nih, jangan rekam dulu aja. Nggak langsung mudah nggak apa-apa. Sekarang mana yang boleh untuk wudu, untuk mandi? Dia adalah air yang statusnya air, bukan zat cair. Air teh itu zat cair bukan? Bisa nggak untuk berwudu? Nah ini ada perbedaan pendapat. Makanya saya datangkan 3 kitab. Di mazhab Syafi'i sama sekali nggak boleh, karena itu mutaghayyir namanya. Air yang sudah berubah itu bukan air, itu air teh, gitu. Air sabun, namanya air sabun, bukan air mutlak, gitu. Tapi di mazhab Hambali nanti ada keterangan tambahan. Gitu. Jadi
Tidak semua zat cair bisa digunakan untuk wudu. Contohnya kopi, bensin, santan, limun, walaupun dia zat cair tapi nggak bisa untuk bersuci karena dia bukan ma'ul mutlak, bukan air mutlak. Nanti kalau kita buka di madzhab Syafi'i itu lebih terang sebenarnya, ada 7 air mutlak. Intinya air mutlak adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Itu air mutlak, air hujan, air laut, air mata air sumur, itu air mutlak namanya. Kapan dia menjadi tidak boleh bersuci? Nah, kita pelajari step by step, Bapak Ibu. Jadi metode belajar kita, Bapak Ibu, saya ambilkan dari 3 kitab nih. Ini yang sekarang ini yang saya bacakan itu dari yang cenderung ke madzhab Hambali. Nanti lain waktu saya bacakan yang cenderung ke madzhab Syafi'i, sehingga jangan punya perbandingan. Sehingga pikiran dengan luas, kalau ketemu perbedaan nggak bingung maksudnya. Oh, dia pakai itu, nggak apa-apa. Oh, saya pakai ini, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini ada studi kasus ya. Misalnya kopi, 1 sendok kopi dikasih air, maka dominannya dominan air. Ya. Tapi tidak bisa karena disebut sebagai air kopi, bukan air mutlak. Tapi kalau kopinya sidik airnya 2 kolah, kecampuran kopi 1 sendok, boleh nggak? Boleh, karena dia statusnya bukan air kopi, dia tetap air. Jadi kan mungkin nggak mungkin mengatakan air kopi kok banyunya 2 kolah, kan nggak mungkin. Jadi maka nanti ada status air yang kecampuran barang suci. Maka bagaimana statusnya? Itu Masya Allah. Jadi kembali ke keadaan semula. Artinya setiap penamaan yang air itu kembali ke air mutlak, air yang dibolehkan untuk bersuci, maka nggak masalah. Contoh penamaan air aqua, boleh nggak untuk bersuci? Boleh, karena itu cuma merek itu, ya kan? Tapi kalau air sabun, boleh nggak? Nggak boleh, karena dia berubah nama. Loh, sabunnya lebih oke. Paham ya? Makanya nanti kita menggabungkan beberapa madzhab sehingga mudah pemahamannya. Air dicampur kaporit, boleh nggak untuk bersuci? Boleh nggak? Yang namanya nyampur kaporit untuk apa? Untuk membersihkan gitu. Untuk membersihkan. Sehingga namanya bukan air kaporit gitu. Air yang dibersihkan dengan kaporit, maka dia tetap air mutlak, Bapak Ibu. Ini berarti kan air dicampur benda suci yang lain, tetap suci asalnya. Ketika orang tidak mendapatkan air, maka tidak boleh diganti dengan media. Misalnya gini, orang ketemu banyu, aku mau banyu teh, enggak, Bapak Ibu. Perintahnya pakai so'id. Jadi badalnya pakai apa? Pakai debu. Jadi kalau benar-benar nggak ketemu air tuh jenengan nggak mengadakan dengan zat cair. Oh, ikan lebih cerak, koyo banyu tuh ini nggak bisa, Pak Ibu. Tetap kembalinya ke badalnya adalah tayamum. Tapi jika ada air, media badal nggak boleh diambil walaupun jenengan kapisan wengi-wengi. Ada orang mohon maaf habis berhubungan suami istri, arep sholat subuh wis ketanggungan, arep mangkat lah jana adem banget iki. Jenengan terus tayamum ngono. Nggak boleh, Bapak Ibu. Tetap harus mandi besar sepanjang dengan ketemu air. Mandi besar boleh nggak diganti dengan tayamum? Boleh nggak? Boleh kalau nggak ada air. Betul. Boleh kalau nggak ada air. Itu. Ini cerita seperti ini menarik banget kalau ceritanya di Gunung Kidul. Karena kurang air. Tapi sekarang udah banyak katanya. Kata Pak Marlon sudah banyak sekarang air di sana. Jadi tidak boleh kita bersuci dengan cuka, jus. Jadi wong sugih, aku sugih kok. Oleh wudu nganggo susu. Itu orang nggak boleh. Aku mampu, aku madu. Wis ben tambah glowing oleh wudu nganggo madu nggak boleh, Pak Ibu. Karena dia bukan al-ma'ul mutlaq. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Di potongan ayat dikatakan jikalau engkau tidak bertemu dengan air maka perintah Allah adalah sa'idan thayyiban. Sehingga pengganti air adalah sa'id. Sekali lagi, jenengan tidak boleh mengganti dengan media yang lain-lain walaupun mendekati zat cair yang mendekati air
yang dimaksud. Pahami Bapak Ibu? Nggih. Jadi kalau jenengan enggak ketemu air mutlak, ketemu mutlakul ma, tetap pindahnya ke tayamum. Bukan pindah ke secair karena dianggap iki lebih cerah karo banyu. Enggak boleh Bapak Ibu. Nggih, dalilnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat 6. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai di tengah dikatakan falam tajidu ma'an, jika engkau enggak ketemu air fatayammamu, maka engkau bertayamum sha'idan thayyibah, yaitu dengan sha'id yang suci, yang bersih. Itu Ustaz, di pesawat bagaimana? Orang belas sha'id. Ya kalau sudah tidak menemukan apa-apa, maka sholat apa adanya Bapak Ibu semuanya. Ini berarti kalau junungan naudzubillah di penjara, kemudian diikat tangannya ke belakang, diwudoni, boro-boro kok wudu dengan nutup aurat ora iso. Tetap wajib sholat nggak kalau datang duhur? Tetap wajib Bapak Ibu, tanpa wudu, tanpa pakai baju. Bayangin. Jadi semua ini berlaku dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi darurat. Saking pentingnya sholat. Oh, bayangin Bapak Ibu, Masya Allah. Kemudian masail yang berikutnya, yang ketiga, yaitu air yang tercampur dengan najis. Nah ini sekali lagi sub pembahasan kita sekarang saya ambil dari kitab Muyasar, berarti cenderung ke madzhab Hambali. Nanti di pembahasan madzhab Syafi'i agak sedikit berbeda. Ini saya sampaikan ke dengan semua biar longgar pengetahuannya. Jika tercampur kemudian berubah salah satu dari ketiga berikut, bau, rasa, dan warna, maka ijma para ulama itu berarti sudah berubah, tidak menjadi air mutlak. Tidak boleh lagi untuk bersuci, yaitu bau, rasa, warna. Perbedaan di madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i itu adalah persoalan dua kula. Kalau di madzhab Hambali itu nggak ada persoalan dua kula, tapi kalau di madzhab Syafi'i ada persoalan dua kula. Dua kula itu ukuran plus minus 60 kali 60 kali 60. Jadi kan ada bak ukuran 60, 60, 60 atau 1 meter 0,2. Itu namanya dua kula itu. Saya ulang sekali lagi, menurut madzhab Syafi'i, air yang di bawah ukuran itu namanya air sedikit, yang jika terkena najis ya sudah langsung najis. Paham nggak? Di madzhab Hambali, najan di bawah dua kula, anggere ora berubah bau, rasa, warna, tetap air mutlak. Paham Bapak Ibu? Ini saya sedikit sampaikan dengan perbandingan madzhab. Sekali lagi, di madzhab Syafi'i ada namanya air sedikit, yaitu air yang kurang dari dua kula. Berapa dua kula? Dua kula adalah ukuran 60 kali 60 kali 60 bak. Sekitar plus minus ya 200 liter lah, antara 180 sekali itu sampai 243 liter, sebagian pendapat begitu. Sebagian mengatakan 1 meter 0,2, berarti 2 kula. Menurut madzhab Syafi'i, jika kurang dari 2 kula kok kena tenek najis, maka berubahlah air itu menjadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi di madzhab Hambali enggak, sepanjang bau, rasa, dan warnanya tidak berubah. Sebaliknya di madzhab Syafi'i, jika lebih dari 2 kula, namanya air banyak, kok kena tenek tikus atau apalah sehingga berubah warna atau baunya, maka dia juga walaupun banyak tidak sah untuk bersuci. Sumurin jenengan ono tikus mati, apa yang dilakukan? Airnya bau, boleh nggak untuk berwudu? Enggak boleh, karena sudah berubah salah satu di antara tiga, yaitu bau. Apa yang dilakukan? Dikuras, Bapak Ibu. Jadi menguras sumur yang kena tikus yang mati yang berbau itu jihad. Nek jenengan melakukan itu pahalanya besar banget itu. Jenengan cari orang, sumurnya jenengan lagi kemambunan roh. Lagi mampu, tak kuras ya, jenengan nguras, jenengan dapat pahala banyak banget. Sebab kenapa? Air itu akan digunakan wudhu oleh orang yang menjadi penduduk di situ. Bayangin Bapak Ibu, coba dengan ilmu, jenengan bisa bersedekah sedikit, nguras niku entek pinten? 1 juta. Tapi jenengan pahalanya ora karo-karuan gede niku. Makanya di antara ketika ditanya apa sedekah terbesar pahalanya, kata Rasul iskilma, yaitu bersedekah air. Jadi soal urusan air ini soal besar Bapak Ibu. Karena ini syarat sahnya jenengan melakukan ibadah besar, di antaranya juga sholat. Makanya jenengan pun ngumpul ke duit urusan air gek niku, termasuk wedang. Termasuk wedang itu iskilma itu. Nggih.
Makanya kalau ada pengajian jadi kami menyediakan air itu masya Allah pahalanya luar biasa. Dasarnya pantasnya kalau sini Pak Abu nek bareng ceramah kalau sini lah ono teh hangat lebih enak tuh. Pak Malan sudah usul besok dikasih teh insya Allah biar ngobrol-ngobrol lebih enak. Ini faktanya begitu, skill mah, masya Allah. Jadi di madzhab Hambali pokoknya asal tidak berubah bau, rasa dan warnanya no problem. Tapi di madzhab Syafi'i anggere kurang dari 2 kolak walaupun tidak berubah bau, rasa, warna tetap tidak boleh. Kehati-hatian. Jangan ambil yang hati-hati nek pokok ketiban telek ya wis lah. Mendingan golek sing anyar. Pada kasus jenengan airnya banyak. Nek banyune mung sithik maka pindah madzhab ke madzhab Hambali sing lebih ringan. Nah, itu pentingnya kita mempelajari beberapa madzhab supaya tidak bingung. Seperti orang senggolan ya, di madzhab Syafi'i suami istri batal enggak? Batal. Nek jenengan teng Arab Saudi lagi tawaf, ora bojone cekelan, aku batal terus jenengan. Terpaksa pindah madzhab. Nah, ini pindah madzhab itu boleh asal bukan cari yang ringan-ringannya tok. Itu kalau jenengan pindah kuno sing penak enggak boleh. Pilih salah satu madzhab. Tapi kalau jenengan mengambil dalil supaya memudahkan dalam rangka yang paling optimal dilakukan itu dibolehkan. Baik. Jadi sekali lagi berpindah-pindah madzhab tidak diizinkan ketika dalam rangka cari yang paling ringan. Contoh di madzhab Syafi'i itu musik paling keras. Di madzhab Syafi'i musik paling keras. Pokoknya haram. Golek sing penak sing lone sing ora pati haram. Giliran liyane golek madzhab Syafi'i sing mudah. Wudu sing mudah. Wudu di madzhab Syafi'i tul rampung. Kena rambut 3 helai selesai. Di madzhab Hambali mboten ketak kabeh. Oh nek wudu cara madzhab Syafi'i wae. Engko batale cara madzhab Hambali wae. Nah, enggak boleh Bapak Ibu. Nggih, paham nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Tahu nggih perbedaannya nggih? Madzhab Syafi'i itu wudu untuk kepala, mengusap kepala itu boleh hanya dengan 3 helai rambut karena itu sudah sah. Nggih. Tapi cara batale jenengan sentuhan sama istri itu batal. Di madzhab Syafi'i. Nggih. Di madzhab Hambali wudunya harus penuh. Ini kena semua nih kepalanya. Nggih. Tapi batalnya lebih longgar. Senggolan sama istri kalau enggak berhasrat enggak batal Bapak Ibu. Paham nggih? Bapak Ibu mau praktek sunnah wudu sebelum tidur pakai madzhab Syafi'i angel men. Aku jenengan berarti turune karo bojone atuh. Nek nyerap tul batal jenengan. Piye? Ora sida praktek sunah to. Makanya sekali lagi pengetahuan penting. Saya kadang-kadang sama istri awe dhewe arep turu ngawon madzhab ndimi. Istri saja madzhab Hambali wis sing gampang. Sebab boleh sentuhan asal tidak ngegreng terus gitu. Tidak berhasrat maka tidak batal. Itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, apa dalil bahwa ijma itu adalah menjadi dalil? Paham nggak? Apa dalil ijma menjadi dalil? Tadi kan dikatakan asal tidak berubah bau, rasa, warna itu ijma, pendapat keseluruhan ulama secara umum. Apa dalilnya? Dalilnya Quran surah An-Nisa 59. Ini Bapak Ibu, ayat ini dicatat dalam hati, di relung hati yang paling dalam. Quran surah An-Nisa ayat 59, sehingga jenengan tidak akan bertengkar. Apapun ilmu jenengan nggak akan bertengkar kalau jenengan pegangannya ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di sini ketemu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jikalau engkau menemukan perbedaan dalam suatu urusan, farudduhu illallah wa rasulih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah mengapa kalau bicara agama kembali ke dalil. Ini perintah Bapak Ibu. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin yang ditunjuk di antara kalian. Kemudian fa in tanaza'tum, jikalau terjadi sesuatu fisyai'in dalam urusan yang berbeda, jenengan kok berselisih ora podo pendapatnya, maka dikatakan farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalimatnya jikalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikan tuh urusan kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebenarnya kalau jenengan tahu ini nggak akan bertengkar di tengah-tengah masyarakat, nggak mungkin. Karena panduan dari Allah dan Rasul nggak ada ketetapannya.
kumpulan hadis jelas, ada hadis sahih Bukhari, ada hadis Muslim, maka kembalikan ke situ. Oh, ada perbedaan, oh ternyata begini, sehingga ketemu semuanya. Ini kesepakatan yang akan sangat membantu kita untuk menjadikan Islam sangat maju dengan pesat. Susahnya kalau ketemu orang bilang orang kok dalil-dalilan, ngomong dalil, nah ini repot. Ibu semuanya, karena agama itu dulu waktu awal saya sampaikan, kita berhukum bukan dengan katanya-katanya, bukan dari kebiasaan, tapi dari wahyu. Makanya tidaklah Rasulullah mengucapkan sesuatu in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu enggak mengatakan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi dia dipandu oleh wahyu, Bapak Ibu semuanya. Nah dari sini kita tahu bahwa jikalau air tadi dikatakan berubah bau, rasa dan warnanya, maka dia menjadi tidak boleh untuk bersuci. Terkena najis, yang dengan najis itu berubah salah satu di antara bau, rasa dan warna. Sekali lagi kita menghormati perbedaan. Di madzhab Hambali tanpa ukuran, di madzhab Syafi'i dengan ukuran. Di madzhab Syafi'i ada istilah air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah, apapun keadaannya, kalau kena najis maka walaupun nggak berubah tetap tidak sah. Nah, jadi kan misalnya saya mau hati-hati Ustadz, ya sudah, monggo pakai madzhab Syafi'i. Wong yo banyu yo rada akeh. Jadi kadang-kadang kan nggak semua kayak jenengan. Nggih. Kadang-kadang pame mati ya Jumatan. Iya enggak? Saya hidup di Sriwitan itu salah satu kendalanya itu. Tempatnya tinggi, jadi Jumat itu ya tiri banyak sithik men. Nggih. Nah, ini kan kesusahan. Kurang berapa menit ini, Pak Marlan? Sekarang 3 menit. Masya Allah. Ya inilah maghrib sampai isya, memang waktunya pendek, tapi ya lumayan yang kita pelajari insya Allah. Mungkin ini dulu ya Bapak Ibu semuanya yang kita pelajari malam hari ini, step by step. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dipahami. Mohon maaf jika ada yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.